Dia. Apa lebihnya jika kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita? Orang berdosa pun berbuat demikian. Cinta kita harus seperti cinta Kristus, sempurna, seperti Bapa mengasihi kita. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 28 Februari, Pekan Prapaskah yang pertama. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan teladan untuk mengasihi dan mendoakan orang-orang yang memusuhi dan menyalibkan-Mu. Tolonglah kami dengan rahmat-Mu, agar kami pun mampu mengasihi dan mendoakan mereka yang memusuhi kami. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 5 ayat 43 sampai 48. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, perintah kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus sangat radikal. Seperti yang disampaikan dalam sabdanya hari ini. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Sebetulnya perintah ini konsisten dengan perintah kasih yang lain. Hendaklah kalian saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mengasihi sesama kita seperti Yesus mengasihi kita berarti kita harus mengasihi semua orang. Kasih yang tidak pilih kasih. Kasih seperti Allah mengasihi kita, kasih yang tanpa pamrih. Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan hukum kasih. Dalam mengasihi kita harus sempurna seperti Bapa di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang benar dan bagi orang jahat. Batasan kasih adalah kasih yang tak terbatas. Dasarnya adalah pengalaman akan kasih Allah sendiri. Karena Allah begitu mengasihi kita, maka hendaklah kita saling mengasihi. Kasih pertama-tama
Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dari pengalaman kasih itu, kita diharapkan juga mengasihi sesama kita. Meskipun dalam kenyataannya, kejahatan besar justru terjadi ketika kita menghakimi sesama kita sebagai orang berdosa. Penghakiman akan orang lain sebagai orang yang berdosa sering berlanjut dengan membenarkan tindakan jahat yang kita lakukan terhadap orang yang kita golongkan sebagai orang berdosa itu. Musuh boleh kita jauhi, boleh kita balas dengan kejahatan, bahkan boleh kita bunuh. Jika demikian, maka sebetulnya kita melakukan perbuatan yang sama dengan mereka yang melakukan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, murid-murid Yesus tidak boleh seperti itu. Kita mengikuti Yesus yang mengasihi semua orang dan menyerahkan nyawanya bagi orang-orang yang menganiaya Dia. Apa lebihnya jika kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita? Orang berdosa pun berbuat demikian. Cinta kita harus seperti cinta Kristus, sempurna, seperti Bapa mengasihi kita. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Kasih yang sejati diuji dari kasih kepada semua orang, khususnya justru yang memusuhi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita semua dipanggil untuk selalu berbuat kasih dan mengasihi semua orang, termasuk mereka yang membenci dan memusuhi kita. Ampunilah aku Tuhan atas dosa yang telah kulakukan, karena aku tak berbelas kasihan pada mereka yang mintaku maafkan. Sulit hati ini untuk mengampuni sesama kami, bahkan mereka yang kami cintai. Berat memaafkan yang lukai hati. Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Hati kami terselimuti oleh benci, dengki, iri hati. Berilah kami kasih-Mu yang suci, agar hilanglah segala rasa benci. Ajar kami mengasihi, memaafkan dengan ikhlas hati, agar hilang segala dendam di hati.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.